Iya, sebelum belajar berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggak? Doakan dulu ya. Ya Bu. Aman. Abdul Hafiz alaihi batullah Asmalia Askara Devi Devi kemana nggak masuk ya? Indra Rifan Ingrid Irsyad Enrique Mas Nuril Muhammad Aizal Muhammad Rifan Muhammad Rizky Muhammad Rizkon Syukron Arifin Opan Raymond Terry Tara PPM Firmansyah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yang kemarin masih ingat nggak materi tentang besaran dan satuan? Masih ya. Apa itu besaran fisik? Dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan ya. Nah, kita lanjut sekarang ke pengukuran. Nah, pengukuran itu tujuannya supaya kamu dapat mengukur dengan baik dan benar sesuai dengan standar pengukuran. Di sini ada nggak sih yang pernah mengukur meja? Pernah nggak kamu ukur meja? Nggak pernah. Yang pernah kamu ukur apa? Apa yang pernah kamu ukur? Misalnya kamu disuruh orang tua nih ke warung beli telur gitu. Diukur pakai apa itu kalau kamu beli telur ke warung? Undangan. Betul. Nah, timbangan itu berarti alat ukur apa? Apalagi kalau untuk mengukur panjang, misalkan kamu mengukur panjang meja dari sini panjangnya ke sini, berarti pakai apa tuh mengukurnya? Meteran. Apalagi? Coba alat ukur apa lagi? Penggaris. Iya, pintar menggaris buat mengukur panjang. Termometer. Nah, selain tadi pengukuran menggunakan ukur macam-macam, apalagi? Siapa yang tahu? Misalkan ibu kasih pertanyaan ya, kamu tahu kalau mengukur, tadi udah mengukur panjang pakai penggaris ya. Kalau mengukur luas meja, misalkan luas meja ini kan bentuknya persegi panjang. Coba gimana caranya? Ada yang tahu nggak rumusnya gimana? Kayaknya ya saya sudah belajar. Nah, kalau misalkan mengukur luas balok, SSL ya. Panjang kali lebar kali dapat nilai plus dari itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang pengukuran melalui video pembelajaran. Tolong semuanya disimak ya, ditonton dengan baik materi pengukuran yang akan Ibu berikan melalui video di depan. Oke, tidak ada yang ngobrol ya, disimak baik-baik. Ya, nih kita mulai videonya.
Pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Nah, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video yang Ibu berikan tadi tentang pengukuran? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Ya, pengukuran adalah kegiatan membanding nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Ya, betul. Nah, setelah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengukuran, tadi kan macam-macam alat ukur untuk mengukur macam-macam juga ya. Nah, apa saja sih macam-macam alat ukur tersebut? Tadi yang kamu lihat dan tonton di video tersebut, ada alat ukur apa saja? Mistar. Ya, mistar. Untuk mengukur apa itu mistar? Ada yang tahu? Panjang. Iya, panjang. Kemudian apa lagi selain mistar alat ukurnya? Jangka sorong. Jangka sorong. Kalau jangka sorong itu untuk mengukur apa tadi? Diameter kedalaman. Iya, diameter, panjang juga bisa, kedalaman liter. Kemudian habis jangka sorong ada alat apa lagi?
Apa tadi? Apa? Kenapa? Neraca ya, neraca. Neraca kalau di pasar itu disebut juga dengan timbangan. Nah, timbangan itu buat ngukur apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, berat. Dia massa, dia berat. Berat apa yang diukur? Kalau timbangan biasanya atau neraca apa yang diukur berat apa? Berat. Siapa tadi yang jawab? Acungkan tangan. Iya, kita. Nah, dari video yang kamu tonton tadi simak, berarti kamu sudah sedikit paham, sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan pengukuran, macam-macam alat ukur. Untuk menggunakannya kita akan belajar bersama. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan alat ukur panjang, yaitu mistar atau penggaris, dan alat ukur panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong bukan hanya bisa digunakan untuk mengukur panjang, tapi dia juga bisa digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman. Nah, sudah? Belum. Sudah semua? Sudah. Ya. Kalau sudah, ibu punya NKWD nih untuk kalian. Di sini ibu punya permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, tentang mengukur. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita mau buat kelompok dulu ya. Nanti akan ibu bagikan NKWD masing-masing. Ayo dibuat kelompoknya dulu. Nah, dibagi ini ada berapa ya tadi ya? Dibagi menjadi 4 kelompok, 5-5 ya. Sudah bagi kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, di sini selesai dengan kamu menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD yang ibu berikan. Dibaca dulu petunjuk kerjanya ya. Ayo kita ukur panjang. Berapa? Berapa tuh? 16 Wah, 16 cm. Ya. Nah ya. Berapa baca? Bisa nggak bacanya? Ya, ke sini aja. Yang pas di 0 berapa itu? Coba dilihat di sini yang pas di 0. Berapa ini? Ada di sini. Bisa baca kan? Nih, yang sejajar sama 0 angka berapa? 1 cm berarti berapa mili? Dikali 10 berarti berapa? 1 kali 10 ya, berarti 10 mili. Nah, dilihat ini skala nonio sama skala utamanya yang sejajar. Yang sama, yang mana? Lihat yang sejajar sama. Nih, yang ini. Nah, coba dihitung jumlah garisnya ada berapa sampai ke 6. Berarti di sini tadi panjangnya berapa nih? 10 ditambah skala nonionya 12 dikali 0,0. Nah, coba dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengukuran kami menggunakan penggaris dan jangka sorong. Perkenalkan, nama saya Zalira Mawati. Nama saya Asmaria Zahra. Nama saya Indra Rifanto Putra. Nama saya Enrique Aprilyansyah. Nama saya Muhammad Taiwan Hakim. Dan yang pertama di sini ada nama benda. Yang pertama itu yaitu kelereng. Bagian yang diukur diameter. Alat ukurnya menggunakan jangka sorong. Skala utamanya
mm, 25 mm, hasil skala Noniusnya 14, hasil pengukuran 32 mm, diubah ke dalam satuan menjadi cm yaitu 3,2. Dan yang kedua, kabel bagian yang diukur lebar, alat ukurnya menggunakan jangka sorong, skala utamanya mm yaitu 3 mm, hasil Noniusnya 3 meter, hasil pengukurannya 45, dirubah ke dalam menjadi satuan nama benda. Yang pertama yaitu kelereng, bagian yang diukur diameter, alat ukur menggunakan jangka sorong, skala utamanya 20 mm, hasil skala Noniusnya 14, hasil pengukurannya 32 mm, dirubah ke dalam satuan menjadi cm yaitu 3,2. Dan yang kedua, penghapus, bagian yang diukur panjang dan lebar, alat ukur menggunakan jangka sorong, skala utamanya 15 mm, hasil Noniusnya 18 kali 0,5 kali 0,9, hasil pengukurannya 15,9, dirubah ke dalam satuan menjadi cm yaitu 1,59. Dan yang ketiga, pensil, bagian yang diukur lebar, alat ukur menggunakan jangka sorong, skala utamanya yaitu 30 mm, hasil skala Noniusnya 11, hasil pengukurannya yaitu 35,5, dirubah ke dalam satuan menjadi cm yaitu 3,55. Dan yang keempat, tutup botol, bagian yang diukur diameter, alat ukur menggunakan jangka sorong, skala utamanya yaitu 30 mm, hasil skala Noniusnya 6, hasil pengukurannya 33, dirubah ke dalam satuan menjadi cm yaitu 3,3. Dari pengukuran yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa penggaris hanya dapat mengukur panjang benda saja, sedangkan jangka sorong dapat mengukur panjang, ketebalan, dan kedalaman suatu benda dengan lebih akurat. Pengukuran jangka sorong dengan penggaris dinilai lebih tinggi karena bisa mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil dan tidak dapat diukur penggaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Saya ingin bertanya dari kelompok 4 perwakilan. Saya Raimundo Peter Wairang ingin bertanya kenapa mengukur dengan jangka sorong lebih akurat dibanding penggaris. Terima kasih. Ya, karena jangka sorong memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi mencapai 0,05 mm, sedangkan penggaris satuan terkecilnya hanya mencapai 1 cm. Apakah ada yang lain mau bertanya? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari presentasi yang saya lakukan perwakilan dari kelompok 1, Ibu ingin memberikan refleksi. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ibu akan kirim linknya di HP-nya masing-masing dan tolong kamu isi refleksi tersebut ya. Sudah bisa dibuka refleksinya? Sudah. Ya, sudah diisi ya. Sudah selesai belum? Nah, Belum, Bu. jangan sembunyi. Nah, dari tadi diskusi kemudian kalian presentasikan sudah selesai sampai kesimpulan, kemudian kalian mengisi refleksi. Bapak Ibu mau nanya nih, bagaimana sih perasaan kamu tuh selama mengikuti materi pelajaran ini? Nanti kalau misalkan kita belajar seperti ini lagi, kalau kemudian menyelesaikan masalah dengan diskusi kelompok, apa kalian mau? Nah, tadi Ibu masih ada lihat yang masih belum terlalu fokus ya sama diskusinya, lain kali fokus lagi ya. Kalau misalkan ada yang belum paham
sampai kalian benar-benar paham. Nah ini tadi dari materi yang diberikan tentang pengukuran dan kamu sudah mencoba untuk mengukur menggunakan jangka sorong. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, sudah paham belum? Sudah, Bu. Ada yang masih belum paham? Sudah. Paham semua ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Dipimpin KM-nya. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dari salam.